Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya karena kami telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan materi terkait dengan pengambilan keputusan investasi, di mana salah satu tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen proyek dan analisis investasi. Nah, baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kami dari kelompok 5 yang mana saya Nur Hasana sebagai pemateri pertama dan pemateri kedua adalah atas nama Nurjana, yang ketiga atas nama Sinta, dan yang terakhir atau pemateri keempat adalah Lailatul Rosita. Baiklah, saya beri kesempatan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dengan NIM 1904010177. Di sini sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan pengambilan keputusan investasi, saya akan menjelaskan terkait apa itu investasi dan juga bagaimana pentingnya penilaian keputusan investasi. Nah, yang pertama yaitu investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dan dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan mendatang, atau pada dasarnya definisi dari investasi sendiri adalah suatu aset yang digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi, yang mana investasi itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama capital investment dan juga yang kedua financial investment. Lalu kita ke materi yang berikutnya, itu terkait dengan pentingnya penilaian keputusan investasi. Keputusan investasi mempunyai dimensi waktu panjang, dimana sehingga keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik karena mempunyai konsekuensi berjangka panjang juga. Nah, keputusan investasi ini sering juga disebut sebagai capital budgeting, yang mana keseluruhan proses perencanaannya dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang jangka waktunya kembali dan jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi 1 tahun atau berjangka panjang. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf. Baik, itulah pemaparan materi dari kami kelompok 5. Apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya Nurjana dengan NIM 1904010188 akan melanjutkan pembahasan materi dari teman kelompok saya, di mana yang akan saya jelaskan yaitu ada dua. Yang pertama, metode penilaian investasi, dan yang kedua yaitu pertimbangan resiko investasi. Langsung saja, yang pertama yaitu metode penilaian investasi. Suatu investasi dapat dikatakan menguntungkan jika suatu investasi tersebut bisa membuat modal menjadi kaya. Dengan kata lain, kemakmuran pemodal menjadi lebih besar setelah melakukan investasi. Dalam hal ini konsisten dengan tujuan untuk memaksimumkan nilai suatu perusahaan. Selanjutnya, dalam metode penilaian investasi, ada 5 metode yang dapat kita gunakan untuk mengetahui apakah investasi yang kita jalankan tersebut dapat sukses atau menguntungkan, atau malah sebaliknya yaitu merugikan. 5 metode diantaranya, yang pertama yaitu metode Net Present Value atau NPV, adalah metode untuk mengetahui selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas yang keluar pada suatu periode tertentu. Yang kedua yaitu metode payback period atau PP,
di mana metode ini adalah untuk mengetahui keterangan periode waktu kapan dana investasi akan kembali. Yang ketiga yaitu Internal Rate of Return atau IRR, adalah metode untuk menganalisis keuangan untuk memperkirakan potensi keuangan investasi. Yang kelima, 4 Average Rate of Return atau ARR adalah tingkat pengembalian nilai investasi berdasarkan perhitungan jumlah kas yang masuk selama masa berjalannya investasi. Yang kelima yaitu Profitability Index atau PE, adalah untuk mengukur present value setiap rupiah yang masuk selama menginvestasikan modal tersebut. Selanjutnya itu pertimbangan resiko investasi. Pertimbangan unsur resiko dalam penilaian investasi ini menjelaskan bagaimana kalau kita memasukkan faktor ketidakpastian dalam penilaian usulan investasi. Pada prinsipnya, para investor selalu akan memilih investasi yang memberikan resiko rendah dengan keuntungan yang sama atau keuntungan terbesar dengan resiko kecil. Berdasarkan prinsip tersebut, maka suatu usulan investasi yang lebih besar harus memberikan keuntungan yang lebih besar pula agar investor mau atau tertarik mengambil investasi tersebut. Kemudian, salah satu problem yang dihadapi para pembuat keputusan atau perencanaan proyek melebihi 1 tahun atau jangka panjang, yaitu resiko dan ketidakpastian resiko selalu ada dalam kegiatan investasi, karena investasi harus mengestimasikan berapa besarnya cash flow atau return selama periode usia investasi. Estimasi atau nilai yang diperoleh dari kegiatan investasi belum tentu sesuai dengan harapan yang diharapkan karena faktor-faktor tertentu. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami, yaitu Saudari Sinta. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu cara pengambilan keputusan investasi. Dalam mengambil keputusan investasi, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan guna mendapatkan solusi terbaik dan strategi investasi paling menguntungkan. Langkah-langkah tersebut bisa dikatakan sebagai proses keputusan investasi, di mana proses keputusan investasi terdiri dari 5 tahap keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Berikut langkah atau tahapan pada proses keputusan investasi. Yang pertama, penentuan tujuan investasi, di mana pada tahap ini investor harus tahu apa tujuan mereka dalam berinvestasi, apakah itu jangka panjang atau pendek, risiko investasi dengan potensi keuntungan yang tinggi atau risiko rendah tapi dengan keuntungan yang rendah. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi, di mana tahapan ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi aset atau asset allocation decision. Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas aset yang tersedia, saham, obligasi, sekuritas luar negeri. Ketiga, pemilihan strategi portofolio, di mana ada 2 strategi portofolio yang bisa dipilih, yaitu yang pertama, strategi portofolio aktif, yang meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Yang kedua, strategi portofolio pasif, di mana meliputi aktivitas informasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar. Yang keempat, pemilihan aset. Tahap selanjutnya adalah pemilikan aset-aset yang akan dimasukkan dalam portofolio. Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio. Tujuan tahap ini adalah untuk mencari kombinasi portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan return diharapkan
tertinggi dengan tingkat risiko tertentu atau sebaliknya menawarkan retur diharapkan tertentu dengan tingkat risiko terendah. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio, di mana tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap final dan penentuan apakah keputusan investasi sudah layak atau belum. Di mana jika tahap pengukuran dan evaluasi kinerja telah dilewati dan ternyata hasilnya kurang baik, maka risiko terendah. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio, di mana tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap final dan penentuan apakah keputusan investasi sudah layak atau belum. Di mana jika tahap pengukuran dan evaluasi kinerja telah dilewati dan ternyata hasilnya kurang baik, maka proses keputusan investasi harus dimulai lagi dari tahap pertama. Demikian seterusnya sampai dicapai keputusan investasi yang paling optimal. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri atas nama Lailatul Rosita dengan NIM 1904010202 mengenai tips mengambil keputusan investasi yang tepat. Dalam mengambil sebuah keputusan investasi juga memiliki strategi tertentu agar tidak salah langkah dalam mengambil instrumen yang tepat dalam menanamkan modal investasi. Untuk itu, bagi orang-orang yang baru terjun ke dunia investasi, terdapat beberapa tips cara pengambilan keputusan investasi yang tepat. Yaitu tips yang pertama, kenali dulu jenis investasinya. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, sebaiknya kamu cari tahu dulu mengenai jenis investasi yang menguntungkan sehingga tidak menimbulkan resiko nantinya. Tips yang kedua yaitu tentukan tujuan dan kebijakannya. Menentukan tujuan investasi akan lebih memaksimalkan hasil dari keputusan investasi. Karena tujuan investasi akan lebih memotivasi investor dalam melakukan yang terbaik untuk perencanaan keuangannya dengan investasi menjadi bagiannya. Nah, setelah menetapkan tujuan investasi, langkah selanjutnya adalah menentukan kebijakan investasi. Kebijakan yang ditetapkan oleh setiap investor akan berkorelasi atau berhubungan dengan tujuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Tips yang ketiga yaitu tetapkan strategi portofolio investasi. Nah, terdapat dua strategi portofolio yang dapat dipilih. Di antaranya yaitu strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Strategi portofolio aktif meliputi kegiatan penggunaan informasi yang tersedia dan teknik-teknik estimasi secara aktif dalam mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Sedangkan strategi portofolio pasif adalah aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indeks pasar. Artinya, portofolio yang dilakukan hanya mengikuti indeks pasar yang ada. Selanjutnya, tips yang keempat yaitu melakukan diversifikasi. Diversifikasi merupakan salah satu cara untuk mengendalikan resiko. Karena walaupun berinvestasi pada beberapa aset investasi yang kamu miliki, diversifikasi juga dikaitkan sebagai strategi untuk menyempurnakan portofolio. Selanjutnya, tips yang kelima yaitu menghitung tingkat keuntungan dan resiko. Sebagai pemodal, kamu harus bisa menghitung dengan cermat atas dua hal tersebut, yaitu keuntungan dan resikonya. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka artinya kamu juga harus siap menanggung resiko yang besar juga. Selanjutnya, tips yang keenam yaitu tentukan jangka waktu investasi.
menentukan jangka waktu investasi di awal bisa membantu dalam menentukan beberapa kisaran resiko yang kelak ditanggung. Dan biasanya orang yang berinvestasi untuk jangka panjang dapat menanggung resiko yang lebih besar. Nah, ini disebabkan karena investasi saham mengalami fluktuasi yang tinggi dan dari waktu ke waktu. Namun investasi jangka panjang juga memiliki tingkat keuntungan yang stabil juga. Tips yang ketujuh yaitu mengenali karakter diri sendiri sebagai investor. Karakter investor pada umumnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama mengambil resiko yang biasanya bersikap agresif dan spekulatif. Yang kedua yaitu penghindar resiko yang cenderung menghindari berita dan surat kabar atau sumber media berita lainnya agar tidak mengganggu rencana keputusan investasinya. Yang ketiga yaitu netral, yang cenderung lebih fleksibel tapi tetap bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Dengan mengenali diri sendiri menjadi investor seperti apa kamu nanti, kamu bisa menyusun strategi keputusan investasi yang lebih baik lagi karena bisa disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan. Ya, tips yang terakhir adalah evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja perlu dilakukan secara rutin. Ini guna untuk bisa mengukur dan mengevaluasi kinerja portofolio dengan baik. Akan lebih baik lagi jika kamu melakukannya kembali ketika akan membuat keputusan yang baru. Baik, itulah pemaparan materi dari kami kelompok 5. Apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.